Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bapak Asep Sunandar Eskom. Di sini saya mengampu mata pelajaran TJBL. Untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan yang sesi kemarin, itu mengenai konfigurasi jaringan nirkabel. Pembahasan kita yang sebelumnya adalah membuat desain jaringan berbasis luas. Nah, setelah ini adalah mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu apa? Konfigurasinya itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Tidak terlalu luas, hanya dari laptop ke laptop. Itu yang bisa disebut dengan ad hoc. Jaringan nirkabel itu ada banyak macamnya. Salah satunya yaitu jaringan ad hoc. Nah, ad hoc itu adalah jaringan nirkabel peer-to-peer. Untuk mengkonfigurasi ad hoc itu sangatlah mudah. Nanti kita akan jelaskan di sini apa-apa aja sih langkah-langkah yang akan dilakukan. Baik, untuk berikut ini saya mencoba di Windows 7. Untuk langkah-langkah yang pertama, yang jelas pastikan PC-nya sudah terinstall wireless network connection. Kemudian kamu tinggal pilih Open Network Sharing Center. Setelah di langkah pertama sudah kamu lakukan, baru kamu masuk ke langkah kedua. Diingat lagi, tadi apa? Pastikan PC-nya sudah terinstall wireless network connection. Kemudian pilih Open and Sharing Center. Setelah itu dipilih, maka pada Open Networking Sharing Center itu, pilih Setup New Connection pada our networknya tersebut. Atau disebutnya network baru dalam penggunaan ad hoc itu atau jaringan peer-to-peer. Itu adalah langkah yang kedua. Sedangkan langkah yang ketiga pada setup new connection network itu, pilih setup wireless ad hoc computer to network. Jadi untuk memilih jenis koneksi jaringan apa aja yang berupa ad hoc, kemudian kalian tinggal klik next. Setelah langkah 3-nya itu berhasil, lanjut ke langkah 4. Nah, pada di langkah keempat ini, kalian itu akan men-setting wireless ad hoc network permission. Jadi izinnya untuk network tersebut. Setelah itu sudah dipilih, maka lanjut ke next. Setelah di next, itu kemudian pada halaman sign into your network, name and choose security option itu harus diisikan. Jadi jaringan apa yang ingin kita gunakan, penggunaan atau pemberian security name-nya itu seperti apa, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Itu langkah yang kelima. Langkah yang keenam itu dapat masuk jaringan yang kita buat. Ya. Langkah yang keenam itu dapat masuk ke dalam jaringan yang kita buat. Jadi konfigurasi jaringan komputer nirkabel itu dapat digunakan atau sukses dengan wireless network name. Saya kasih contoh di situ adalah .nurwaningsih, dan network security code-nya itu adalah unsecured atau tidak terpassword. Langkah ke-6 sudah dilalui, sekarang tinggal ke langkah ke-7. Untuk membuktikan arah kursor pada jaringan wireless, kemudian kalian tinggal pilih klik. Nah, lihat pada wireless connection network tersebut, adakah nama .nurwaningsih. Nah, ketika itu ada nama .nurwaningsih, kalian tinggal klik saja dan di connected. Jika masih waiting a user, maka belum terdapat user yang bergabung. User yang belum bergabungnya itu kemana? Ke kita, karena kita yang membuat wireless networking tersebut. Dengan namanya siapa tadi? Namanya adalah .nurwaningsih. Nah, jika belum terdapat user yang bergabung ke kita, tapi jika network connected, maka ada user yang sudah bergabung pada jaringan kita. Jadi ketika nanti kalian membuat jaringan ad hoc, di situ nanti ada wireless, kalian tinggal dilihat saja. Di situ akan muncul user siapa saja yang bergabung. Itu untuk langkah yang ke-7.
langkah yang 8-nya itu kalian bisa mengeceknya di wifi-nya kalian. Nah, di wifi-nya itu kelihatan apabila ada wireless yang teman-teman kalian ingin masukkan. Nah, setelah dimasukkan, karena di titik Nurwaningsih itu tidak ada passwordnya atau unsecured, maka dia akan otomatis masuk. Itu untuk langkah yang ke-8. Nanti kelihatan itu di situ ada titik Nurwaningsih network. Maka akan terlihat PC mana saja yang terkoneksi dengan kita. Jika di situ sudah ada PC yang terkoneksi dengan kita, maka kita dapat saja membagi atau men-share file oleh PC ke masing-masing user tersebut yang sudah ada di dalam PC kita. Begitu. Lalu yang ke-10, agar transaksi sharing dapat saling terbuka, maka dapat dikonfigurasikan dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, klik kanan file apa yang ingin kalian pilih. Kemudian kalian tinggal pilih pada properties, lalu masuk kepada security, lalu pilih advanced, kemudian change permission. Nah, ketika change permission, kalian tinggal pilih klik OK. Nah, setelah itu kemudian pada tabel change security setting for file, pilihnya edit. Nah, setelah diedit itu kemudian pada permission entry-nya itu atau permission entry for file-nya itu pilih full control agar semua aktivitas disetujui atau dapat dilakukan. Dan itu adalah langkah-langkah untuk men-sharing file atau peer-to-peer antara laptop satu dengan laptop yang lainnya. Jadi semua aktivitas dalam sharing folder dapat dilakukan, baik itu copy ataupun men-sharing file yang lainnya, atau paste dan pindah file sharing itu dapat dilakukan. Contoh dalam file titik sharing masih dalam keadaan kosong. Kemudian di copy file dari user ke user yang lain dan dipaste ke file atau titik sharing tersebut. Nah, dari pembahasan yang tadi kita bahas itu sudah menyangkut tentang bagaimana cara mengkonfigurasi secara nirkabel atau tidak menggunakan kabel jaringan, tapi kita menggunakan jaringan ad hoc ya. Jadi jaringan tersebut itu bisa kita lakukan dengan menggunakan jaringan ad hoc atau tanpa kabel. Itu yang disebut dengan jaringan nirkabel. Terima kasih. Itu saja pembahasan saya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan stay at home, and don't forget to stay study. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.